Bagian 40, Hamil. Win, kamu kenapa? Kita ke dokter ya. Tuh mukamu pucat sekali. Aku terpaksa mengangguk setuju. Aduh, terbongkar lagi deh rahasiaku. Raka pasti mengejekku kalau tahu aku tak bisa menelan tablet obat. Tapi tak apalah daripada sakit. Di perjalanan tubuhku terasa lemas. Keringat dingin kini memenuhi pori-pori kulitku. Ada apa denganku? Apa karena beberapa hari ini tenagaku terporsir untuk perusahaan? Ternyata tak semudah yang kubayangkan. Baru begini saja aku sudah tumbang. Bagaimana dengan Raka selama ini? Bahkan ia jarang istirahat. Kutatap wajah lelaki itu. Lelaki yang dulu begitu dingin dan kubenci. Kini ia terlihat begitu cemas dengan keadaanku. Sekitar 30 menit, sampailah kami di rumah sakit. Rasanya begitu berlebihan si Raka ini. Sakit begini saja harus ke rumah sakit besar. Kenapa tak sekalian dibawa ke Singapura saja? Biar kayak artis-artis di infotainment itu. Heran deh, sekarang dia jadi begitu lebay dan posesif. Kami menemui dokter perempuan kenalan Raka. Ia menganjurkan aku tes pack setelah menanyakan haid terakhirku. Walau masih bingung, kulakukan juga. Raka terlihat tegang menunggu hasilnya. Selamat ya, istrimu hamil. Sejenak aku terdiam. Sama dengan ekspresi Raka, terdiam dan bingung mendengar penuturan dokter cantik itu. Loh, kamu kenapa Raka? Istri hamil kok kayak orang ketiban musibah? Ucap dokter Ririn terkekeh. Alhamdulillah beneran ini dok, sahut Raka dengan sorot mata tak percaya. Dia yang tadinya bengong sekarang berbinar. Ia menatapku sambil tersenyum bahagia. Sementara aku, ini seperti mimpi. Benarkah yang kudengar ini? Aku bahkan tak tahu perasaanku. Bahagia atau apa? Aku bingung. Aku bergeming di tempatku dengan ekspresi datar. Masih syok, aku hamil. Artinya sebentar lagi aku jadi seorang ibu. Dan Raka jadi seorang ayah. Bukankah kemarin-kemarin aku ini masih seorang bocah? Entahlah. Raka terlihat heran menatapku. Mungkin ia tak mengerti kenapa aku tak sebahagia dirinya sekarang. Setelah diberikan resep vitamin oleh dokter, kami pamit. Raka memapahku menuju mobil. Win, kamu tidak bahagia. Kenapa ekspresi wajahmu seperti itu? Tanya Raka seakan kecewa dengan sikapku. Aku hanya menatapnya. Tak tahu harus menjawab apa. Aku sendiri bingung dengan perasaanku. Bagaimana aku menjawab pertanyaannya? Tiba di lobi rumah sakit, kami melihat Elena sedang berdiri. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Elena? Sahut Raka. Seketika Elena berbalik menatap kami. Sepertinya ia terkejut akan kehadiran kami. Sedang apa kalian di sini? Winda, kamu kenapa? Tanya Elena tanpa jeda. Winda tadi kurang enak badan di kantor, jadi ku bawa kemari untuk berobat, ucap Raka. Elena menotkan alisnya, seakan masih penasaran dengan kondisiku. Sakit apa istri bocahmu itu? Tanya Elena ketus. Entah kenapa aku emosi mendengar pertanyaannya. Masih saja ia tak berubah, tak beretika bahkan terhadap atasannya sendiri. Jaga ucapan kamu Elena, atau jangan menyesal kalau kusobek mulutmu itu. Sahutku berapi-api, dadaku sesak menahan emosi. Sepertinya dia sengaja membuatku marah. Sudah, jangan bertengkar di sini, malu dilihat orang. Ucap Raka seraya memeluk pinggangku dan menggiringku masuk ke dalam mobil. Sementara Elena terlihat sangat kesal diabaikan oleh Raka. Perasaanku dongkol melihat Raka tak membelaku. Dia justru memilih untuk pergi dan mengabaikan sikap tak sopan Elena.
Sebuah notifikasi masuk ke ponsel Raka sesaat setelah sampai di kamar. Tapi Raka sementara di kamar mandi. Aku tak berani membuka notif itu, makanya aku biarkan saja. Nantilah Raka sendiri yang membukanya. Beberapa menit kemudian, Raka keluar dari kamar mandi. Ia melirikku yang termangu di atas ranjang. "Win, kamu kenapa sih? Apakah kamu belum siap untuk punya anak?" Raka terlihat sedikit kesal oleh sikapku. Apakah Raka bahagia? Pertanyaanku sontak membuat Raka berubah marah. Apakah pertanyaanku kali ini salah? Aku takut jika Kak Raka belum benar-benar mencintaiku. Bagaimana nasibku dan bayi ini nanti? Tentu saja aku bahagia. Ada-ada saja pertanyaan kamu, ucapnya melunak. Mungkin ia menyadari perasaanku saat ini. Masih ragu. Raka berjalan mendekat ke arahku. Deraihnya jemariku, digenggamnya kemudian menatapku dalam. "Win, demi Allah aku bahagia. Aku bersyukur. Kita akan menjadi orang tua. Aku bahagia, Win," ucapnya tegas kemudian memelukku. Entah kenapa air mataku kembali luruh. Bayangan papa terlintas di pelupuk mataku. Pasti beliau sedang tersenyum sekarang. "Terima kasih, Kak." Aku membalas pelukan Raka, menangis sesungguhkan dalam dekapannya. Perasaan takut kehilangannya kini begitu terasa. Mungkinkah ini perasaan cinta? Aku tak tahu. Yang ku rasakan sekarang, aku tak ingin jauh darinya. Aku ingin ia selalu ada di sisiku, menemaniku. "Aku mencintaimu, sayang. Aku sangat mencintaimu," ucapnya kemudian mengecup keningku lembut. Tubuhku menghangat mendengar pengakuannya. Ada getar-getar tak biasa memenuhi rongga dadaku. Aku yakin ini cinta, anugerah terindah yang Allah sematkan pada dua hati yang tertaut dalam ikatan halal. Inilah cinta yang sesungguhnya, cinta dua orang yang terikat pernikahan. Bukan cinta seperti dalam cerita roman picisan. Terima kasih, Kak. Terima kasih telah mencintaiku, ucapku masih dalam tangis. Tapi kali ini yang keluar adalah tangis bahagia. Raka merenggangkan dekapannya. Ia membingkai wajahku dengan kedua telapak tangannya. Menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku tersipu karenanya. Kali ini jantungku berdebar tak karuan. Aku jadi salah tingkah. Sebuah notifikasi kembali muncul di layar ponsel Raka, menghentikan romantisme yang baru saja terjadi. Raka mendengkus kasar. Ia meraih ponselnya dengan wajah kesal. "Astagfirullah," sahut Raka setelah membuka aplikasi hijau miliknya. Wajahnya tampak pucat dan bingung. "Ada apa, Kak?" tanyaku penasaran. Tapi ia malah melemparkan ponselnya jauh dari kami. Ia duduk di tepi ranjang mengacak rambutnya. Tampaknya ia begitu frustasi. Perlahan kurai ponselnya, karena penasaran apa yang membuatnya begitu kesal dan cemas. Jantungku berdegup membaca pesan dari Elena. Kakiku lemas tak bertenaga. Pandanganku mengabur dan akhirnya aku rubuh tak ingat apa-apa lagi. Perlahan kubuka mataku. Kepalaku pening dan pusing. Kulihat papa mertuaku juga Raka duduk di sampingku. Papa mengelus kepalaku dengan penuh kasih sayang, sementara Raka mencoba tersenyum. Tangisku pecah. Aku bangun mendekap papa mertuaku. Beliau mengelus punggungku. "Pa, kenapa harus seberat ini cobaan hidupku? Kenapa?" sahutku dalam isak. "Sabar, Win. Kita telusuri dulu kebenarannya. Papa yakin ini hanya fitnah," ucap papa lembut. Raka meraih tubuhku dari dekapan papa. Ia menggiringku dalam dekapannya. Meski aku menolak, ia memaksaku. "Win, kamu percaya padaku kan? Kamu kenal Elena dengan baik. Bahkan kamu sendiri yang menemukan kelicikannya. Aku yakin kamu tidak akan percaya padanya begitu saja," bisik Raka di telingaku.
Aku mengangguk setuju. Aku pun tak ingin langsung percaya atas apa yang disampaikan Elena. Tapi aku harus bagaimana? Bukti yang ia kirimkan begitu nyata. Hatiku sakit melihat foto yang dia kirimkan pada Raka. Entah apa maksudnya melakukan itu semua. Kamu tidak usah pikir macam-macam, Win. Kita tak boleh terlihat lemah menghadapinya. Ucap Papa menepuk pundakku. Walaupun hatiku bimbang antara percaya dan tidak, tapi benar kata Papa, aku tak boleh lemah. Elena pasti akan memanfaatkan kelemahan kami untuk mencapai tujuannya. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.